Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarkal arda binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Raudatul Jannah, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikokohkan iman dan Islam, masih diberikan jatah umur disertai dengan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya yang halal, yang banyak, yang barokah. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas keagungan di bulan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kelak bisa berumroh dan haji, senantiasa bisa berkurban dan ibadah-ibadah yang lainnya. Terutama yang kita sangat harapkan adalah kelak ketika dijemput syakaratul maut, mudah-mudahan diwafatkan dalam husnul khatimah. Ala hadihin niyah wa kun salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat teriring salam semoga Allah tetap sampaikan kepada kekasihnya, panutan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak kita mudah-mudahan dimasukkan atas syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke dalam bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa sih? Biasanya nggak hafal tuh. Tanggal 20 ya. Alhamdulillah. 19 ya. Alhamdulillah, berarti ada yang hafal ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam surat At-Taubah ayat 30 berapa? 36 kalau nggak salah. Tolong
Inna iddatas syuhuri, ya, di dalam surat At-Taubah 36, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallahi di sisi Allah Ithna asyara syahron 12 bulan, baik bulan Hijriah maupun Masehi. Ya. Minha yauma khalaqas samawati inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah, menurut atau di dalam kitab Allah. Kitab Allah itu apa, Pak? Maksudnya ini yang dimaksud kitab Allah tuh Lauhil Mahfud. Jadi ada kitab induk, ya, di aras sana, ya, namanya di Lauhil Mahfud itu kitab induk. Catatan semua segala catatan makhluk yang diciptakan oleh Allah ada di dalam kitab Allah ini yang disebut di Lauhil Mahfud. Kapan terjadinya bilangan bulan itu? Tentu harus ada perputaran benda-benda yang diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini, ya, alam semesta. Ada putaran langit, putaran matahari, putaran galaksi, ya, bintang, bulan dan sebagainya. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 yang disucikan, yang dimuliakan, yang diharamkan. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, ya. Bisa juga kata haram, kata kita haram. Haram apa? Haram berbuat jidal, ya, orang-orang yang berhaji. Paman parodopihinal hajja pala ropasa wala pusuko wala jidal. Orang yang pergi haji, ya, maka saat masuk ibadah haji, saat masuk Masjidil Haram, maka jangan berbuat hal-hal yang fasik, wala pusuk wala jidal. Paman parodopihinal hajja pala ropasa, jangan kotor, piktor kalau kata orang, pikirannya kotor. Debat sama istri aja nggak boleh. Ini kan tinggi tensinya gitu, nyalahin dan sebagainya. Tuh, kita makan kadang-kadang lagi sholat, ya, sholat biasa di masjid ini, ada nyamuk di kepala kita, digeplok gak? Dikeplok di sana mah nggak boleh. Andai kata ada nyamuk, haram, ya, bisa kena dam, bisa artinya diganti oleh sesembelihan, tuh mahal makanya, ya. Ada nyamuk, ada orang misalkan perempuan bawa kutu dari Indonesia lalu gini iseng, trok, ganti kurban, kena, ya. Itu maksudnya teh. Tapi kalau saya ngomong terus gitu, ini nggak cukup waktunya. Terus, ya, pokoknya nggak boleh yang gitu. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang tegak, yang lurus, ya. Fala tadlimu fihinna, janganlah kalian berbuat dolim di dalam bulan-bulan itu, anfusakum, terhadap diri kalian masing-masing, ya. Waqatilul musyrikin kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya kalau mereka memerangi pada saat itu, terpaksa. Kama yuqatilunakum kaffah, ya, sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya.
Dalika demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'adzim, barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan sya'airallah, lambang kebesaran Allah. Apa yang dimuliakan Allah? Apa yang dimuliakan Allah? Ya termasuk bulan itu, bulan-bulan Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram, Rajab, sya'airallah. Sa'i, tawaf, semua sya'airallah, kurban, sya'airallah. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu datang, ya, terekspresi kalau bahasa kita, dari hati orang yang bertakwa. Salah satunya apa? Kita yang tidak berhaji, seperti di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, wal fajri demi waktu fajar, subuh maksudnya, ya, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Nah, fajar ini dikatakan di ayat lain, inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat, baik penjaga malam maupun penjaga siang. Maka Babeh, ya, Pak RT, ingat subuh itu utamakan. Subuh itu utamakan. Sunatnya saja, jangankan sholat fardunya, sunatnya saja, ya, sholat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat al-fajri rakaataini khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar 2 rakaat, maksudnya sholat sunatnya saja. Baru sholat sunatnya saja itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Ya, di dalam perut dunia ada apa? Ada minyak, ada emas, ya, emas beneran, bukan emas Parto, emas, ya, ada berlian dan segala macam, ya. Di atas buminya ada siapa wanita cantik, Beh? Yang ingat aja. Ada Desi Ratnasari. Andini yang mana sih, saya belum kenal. Ya, yang gitu-gitulah. Ada Tamara Blesinki. Ya, ada siapa lagi itu? Yang cantik-cantik dah. Ya, bininya RT masuk. Ya, dan sebagainya. Ya. Enggak ada apa-apanya dengan sholat sunat fajar. Nah, ingat sholat sunat fajar itu kadang-kadang banyak yang nanya, Pak, niatnya gimana? Terserah. Usolli sunnatal fajri boleh, usolli sunnatas subhi boleh, usolli sunnatal qabla subhi boleh. Itu juga, ya. Nah, itu. Nah, teruskan. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashr, dari kata al-lail walayalin ashr, waktu malam 10, ya. Jadi malam 10 itu maksudnya kata para ahli tafsir adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Mulia kan tuh puasa tuh. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah. Mulia kan tuh, ya. Paling tidak tanggal 9, tanggal 10-nya, dapat 8, 9, 10 lah. Kalau 10-nya kan pas hari Idul Adha, itu dari subuh jangan makan dulu, puasanya sampai selesai sholat Id, ya, langsung motong kurban, gitu, ya. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, 10 Muharram awal, tadi awal Dzulhijjah 10, awal Muharram 10. Yang 10 lagi yang lain mana? 10 akhir Ramadan. Jadi ada 3 10.
10 awal Zulhijjah, 10 awal Muharram, 10 akhir Ramadan. Itu menurut maksudnya, ya, bukan menurut saya, menurut para ulama, para ahli tafsir dan sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Zulhijjah ini banyak peristiwa penting, ya, peristiwa penting, yakni yang paling utama adalah ibadah haji. Kalau kita enggak ibadah haji, kurban. Mudah-mudahan kita diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang yang diberi keluasan rizki lalu tidak mau berkorban, kata Allah, sekalian saja, enggak usah sholat. Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya, ya, inna a'toina, kami telah memberikan kepada engkau Muhammad, inna a'toinaka al kausar, apa namanya, rahmat yang luas, yang banyak, ya, telaga kausar dan sebagainya. Kita dikasihkan rezeki. Fasolli, sholat Idul Adha lah kalian. Fasolli li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, berarti seiring sejalan sholat Idul Adha, ya sholat, ya motong kurban, ya motong. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, tokoh Ibrahim, nanti saya buka di dalam Al-Quran banyak diceritakan, ya. Wadkur fil kitabi Ibrahim, Allah menurunkan wahyu, firman Al-Quran kepada Rasulullah, menyuruh, ya, kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah-kisah apa yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Wadkur fil kitabi, ceritakan oleh engkau Muhammad, fil kitabi, di dalam Al-Quran, Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang siddiq, seorang yang benar. Benar menurut apa? Nah, kadang-kadang kita tahu benar itu kadang-kadang masih absurd, masih nggak jelas. Benar di sini adalah benar menurut Allah. Kalau bahasa kita sekarang nih, kita benar itu harus menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak kebenaran-kebenaran semu, benar menurut perorangan. Menurut saya sih, banyak kan gitu kan? Menurut saya, tuh satu. Menurut kelompoknya, organisasi. Menurut suku, menurut daerah, menurut negara. Ada menurut negara ini benar, menurut negara lain tidak benar, ada. Menurut suku ini tidak benar, menurut suku ini benar. Tapi di sini adalah yang disebut benar itu adalah siddiq, dan dia seorang nabi. Maka Nabi Ibrahim itu, ya, dakwah kepada bapaknya, lingkaran paling terdekat itu dakwah paling sulit, betul nggak? Tanya deh ke para ustadz, ke para ulama. Nyuruh anak, nyuruh bini, nasihatin anak, nasihatin bini jauh lebih berat ketimbang nasihatin jamaahnya, santrinya, betul nggak? Saya ngerasain tuh, anak saya apa namanya di review atau di murojaah, apa namanya bacaan kan, mau ke, jadinya mau ke Al-Azhar gitu kan. Akhirnya udah masukin aja penampungan subuh itu, namanya si Adian, Jan sini, ayo ini. Oh, ini sambil gini-gini sambil ngantuk, setengah jam udah merasa lama. Apa maghrib masih mending, kalau subuh dan sebagainya mendingan sama orang lain. Tiap sholat tuh sama orang lain mau. Nah, Nabi Ibrahim itu, ya, dakwah kepada bapaknya. Apa dakwah yang pertama yang disampaikan di dalam, saya lupa di surat ini, di surat Maryam. Tarja.
Ya, kita buka dulu surat Maryam. Takut lupa. Ya, surat Maryam itu surat ke-19 ya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya. Idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yughni anka syai'a. Ya. Tatkala Ibrahim berkata li abihi kepada bapaknya, ya abati wahai bapak, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ini Ibrahim. Ya. Kenapa bapak menyembah ma la yasma'u, yang tidak bisa mendengar, wa la yubsiru yang tidak bisa melihat, wala yugni angka syai'a dan tidak dapat memberikan manfaat apapun sedikit pun. Bapaknya itu Azar itu supplier Tuhan, patung supplier Tuhan. Kan Tuhan coba Tuhan tuh ya, Tuhan ya. Maka kenapa kalimat la ilaha illallah? Artinya apa? Tidak ada Tuhan yang kalian pertuhankan kecuali Allah, Tuhan yang sebenarnya. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Itulah kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang mereka itu harus berani menyampaikan. Yang benar Tuhan ya Allah. Paham? Makanya zikirnya kayak tadi itu harus la ilaha illallah, menghujam ke hati kita. Apa pentingnya zikir kencang? Di dalam Al-Quran ada bahwa hati kita ini keras bagaikan batu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, apa tuh ayatnya? Nanti kita ketemu. Ya. Jadi la ilaha illallah. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Teruskan dalam itunya sebentar ya. Nanti masuk ke masalah kurban. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapak, sesungguhnya telah datang kepadaku minal ilmi, ilmu dari Allah, yakni wahyu. Malam ya'tika, yang tidak datang, yang tidak diberikan kepada engkau wahai ayahku, fattabi'ni. Kalau kata orang sekarang mah songong ya, radikal Ibrahim. Tadi udah ngomong, bapak itu Tuhan nggak bisa ngomong, nggak bisa denger, nggak bisa lihat, nggak bisa apa-apaan. Ya, wah ada pembelanya, demi atas nama kebudayaan maka harus dilestarikan. Ya, ingat nggak masalah sesajen ditendang sampai rame? Ngelihat nggak di YouTube sesajen ditendang? Saya mah cuma ngelihat sekali aja udah, oh iya. Yang lucunya orang Islam, ustadz lagi, sampai ngebela-bela. Zaman sekarang kadang-kadang orang Islam dimusuhi, dakwah dimusuhi, kafir dibela-bela. Nggak boleh nyebut kafir katanya. Ya, non muslim. Karena intoleran, terlalu saklek. Lah, orang dulu Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya disebut kafir, meneng baik itu apa sih? Diem aja. Kafir itu kan belum nerima hidayah, belum nerima Islam, nggak apa-apa, bahasa halus gitu ya. Sekarang orang kita, orang Islam yang ngomporin, marahlah orang kafir, dikira kasar, padahal itu bahasa yang paling bagus kepada mereka. Ya, kalau udah orang kafir diganti
sama non muslim, ntar neraka juga. Neraka apa sih? Kejam. Oh itu udah ganti aja wisata air panas. Ya galunggung dong. Wisata air panas. Ya, nah, apa kata Rasulullah? Ar-ridho bil kufri fahuwa kafir. Orang yang ridho dengan kekafiran kafir. Hati-hati loh. Kalau tidak setuju jangan ridho. Tidak setuju, saya nggak setuju. Udah. Tapi nggak ngeganggu gitu. Bukannya dibela. Ya, itu. Bukannya dijaga-jaga, udah cukup. Ya. Inilah pelajaran. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala nyuruh kepada Rasulullah untuk menceritakan kisah ini? Ya. Fattabi'ni, ikuti ayah aku, ahdika, aku akan menunjukkan kepada engkau siratan sawiyah, jalan menuju surga. Ya abati, hei ayah, la ta'budis syaitan, jangan sembah setan. Nah patung-patung itu setan. Abdul Somad di apa namanya, perkusi ya, dibully. Ini Nabi Ibrahim, ini Quran. Tuh. Kata Nabi Ibrahim, ayah, itu setan yang ayah bikin itu, bakal disembah oleh Raja Namrud itu setan. Gitu. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu kana lirrahmani asiyya, kepada Allah Tuhan yang Maha Rahman itu maksiat, mungkar, ingkar. Ya abati, wahai ayah, aku ngomong begini, ini saya tambahin kan dalam kisah gitu. Ini aku takut, aku khawatir, ayyamasaka, akan menimpa kepada engkau azab, siksa minar rahman, dari Tuhan yang Maha Rahman, fatakuna lisyaitani waliya, maka jadilah setan itu sebagai pelindungnya, sebagai walinya. Maka ketika orang sudah menyembah setan, nyari kekayaan lewat setan, Allah lepas tangan. Iblis, setan, urus tuh. Ya, orang yang ke gunung apa? Kawi, ke gunung Kemukus, urus. Makanya gampang kadang-kadang, diberikan kegampangan. Ya, namanya istijrod. Namanya apa? Istijrod. Habis-habis juga, nggak nikmat-nikmat juga. Toh makannya sama satu piring juga. Ya, maksimal makan sate kambing kita paling 20 tusuk ya. 10 tusuk mah udah masih bisa lah, 20 tuh lebih bahaya kan gitu ya. Tuh sama aja, ujung-ujungnya tinggal cerita. Ini dulu punya saya punya teman orang Betawi kaya, namanya Jabar, udah almarhum. Ini pabrik ini itu dulu punya bapak saya, jual pakai kawin bapaknya. Ini modern, taman modern ini tanah punya bapak saya, dijual. Ini banyak banget. Yang terakhir di Sukatani 13 hektar. Ya, itu warisannya bagi 4 orang tuh, dibagi 4. Saya sering ke sana dan semua tinggal cerita. Teman saya seusia saya udah wafat, udah nggak ada. Kakaknya juga sama, udah meninggal. Ya Allah. Tuh, itu masih orang Islam, bagaimana orang kafir? Makanya ketika kaya jangan pelit. Biar kata siapa, dunia nggak kebawa ke akhirat, kebawa kalau tidak pelit. Itu yang kebawa, ke alam kubur tuh itu sodako, kurban, insya Allah berkah. Ada nggak orang yang kurban kemarin lalu sekarang nggak punya duit? Nggak ada ceritanya. Apalagi begini ya, kasih motivasi. Di sini kan banyak tuh tanah kosong dan sebagainya. Beli kambing
Kambing, domba ya, domba nanti saya terangin. Kalau domba kan sudah 1 tahun udah bisa dikurbanin. Kalau kambing kan 2 tahun, ya. Kalau domba kambing Jawa tuh 2 tahun, nanti ada di sini nanti kitabnya. Tuh bisa tiap tahun tuh jajarin tuh dan sebagainya, tabungan kurban. Wih, kambingnya usaha bersama lagi dan sebagainya. Tuh bisa. Teruskan dulu lah. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim ajar ngomong, aragibun anta, apakah kamu benci engkau Ibrahim an alihati kepada Tuhan-Tuhanku? Ya Ibrahim, hai Ibrahim, la illam tantahi, kalau kamu tidak bisa diam, la arjumannaka wahjurni maliya, maka akan aku rajam engkau. Wahjurni maliya, atau kamu nyah selama-lamanya, tidak boleh lagi datang kepadaku. Ibrahim seorang yang baik. Qala salamun alaik. Ya, Ibrahim berkata, salamun alaik, salam sejahtera bagi engkau ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan senantiasa memintakan ampun kepada engkau, untuk engkau kepada Tuhanku, innahu kana bi hafiya, karena Allah Subhanahu wa taala kepadaku amat baik. Itu anak yang baik itu. Udah diusir, udah mau dirajam dan sebagainya, ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sisipin di sini. Takut saya lupa. Apa bedanya istighfar dan taubat? Istighfar itu ya tolabul magfirah, memintakan ampun atau meminta ampun. Maka sampai kapanpun boleh. Orang udah meninggal masih bisa diistighfarkan oleh orang hidup. Tapi tobat tidak bisa. Orang hidup minta tobat dia nggak bisa. Tobat itu adalah arruju ilallah atau papirru ilallah, kembali kepada Allah. Di situ bedanya. Yuk kita istighfarkan sebagaimana di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam, ketahuilah, mesti itu kalimat la ilaha illallah ada dalam hati kalian, ada dalam hati kita, sampai kita diwafatkan, sampai menghembuskan napas terakhir. Karena kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Ibu-ibu kalau pengajian, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah kalimat la ilaha. Wastagfir, dan mintakan ampun. Tuh ada wastagfir, mintakan ampun atau minta ampun, lidambika, untuk dosamu, belum titik, walil mu'minina wal mu'minat, bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Makanya kalau istighfar itu jangan pelit. Astagfirullahaladzim, bukannya salah. Coba kita biar ada pahala lebih banyak, investasi. Astagfirullahaladzim, bareng semua. Astagfirullah li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, aku minta ampun. Ampuni ya Allah dosaku, dosa orang tuaku, dosa seluruh mukmin laki-laki, mukmin perempuan, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kata Rasulullah, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatin. Tuh, ingat tuh, kalau ada orang, bagi orang-orang yang pelit yang tidak suka mengistighfar, udah mati mah udah, nggak paham. Ya,
Buka surat At-Taubah gitu. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marratan la yaghfirullah bi annahum kafaru billahi wa rasuli. Engkau istighfarkan atau tidak istighfarkan, sekalipun engkau istighfarkan 70 kali kata Allah kepada Muhammad, tidak diterima. Jangan titik di situ. La yaghfirullah, tidak diterima. Kenapa? Bi annahum kafaru billah wa rasul. Karena yang kita istighfarkan dia kafir kepada Allah dan kepada Rasulullah. Lah kalau orang tua kita satu iman, masa nggak nyampe? Saya sering begini. Kamu punya, ada HP punya, ada nomornya ada sinyal ada. Oke, saya kirim WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya dan sebagainya ya. Besok kita ketemuan. Tahu-taunya begitu kirim, set, berapa detik? Ada nggak? Ada. Itu tuh apa namanya? Ilustrasinya seperti itu. Allah lebih hebat. Kalau nggak punya nomor dan tidak ada sinyal, tidak bakal nyampe. Kenapa? Nomor tuh apa? Sholat satu tuh iman atau Islam ya. Sinyal itu ibarat iman. Begitu. Lah kalau orang kafir ya nggak bisa. Nah inilah jawaban. Meskipun Nabi Ibrahim bilang begitu, itu karena dia rasa cinta. Sama seperti Nabi Muhammad mencintai Abu Thalib. Begitu meninggal, mau meninggal sakarat, Nabi Muhammad ada, Abu ada, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda ada di situ. Mau meninggal, Abu Janda belum ada ya? Belum ada. Ada yang jadi temannya Abu Janda di sini? Mentang, janganlah. Ya meskipun dari organisasi mana, kayak jangan. Ya. Kata Rasulullah, paman kul la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, Abu Jandam, jangan, malu-maluin. Situ kan tokohnya, penjaga Ka'bah, kuncennya kalau bahasa itu, orang tertinggi waktu itu. Bukan kuncen sembarangan kuburan, juru kunci terhormat keluarga paman-paman Rasulullah itu ya. Nah turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau paling cintai ya. Begitu juga di ayat yang tadi, yang di surat At-Taubah, intas takbir, itu yang mati Abdullah bin Ubay, yang membelot dari Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab, dikasih fasilitas. Abdullah bin Ubay, kamu dapat apa dari Muhammad? Nggak dapat apa-apa, mendingan ikut saya. Kamu mau jadi apa? Panglima? Oke, saya kasih. Mau jadi menteri? Saya kasih. Ya, lebih tinggi daripada Luhut bin Sarpanjaitan. Saya lupa, saya ntar diciduk lagi saya. Mohon maaf. Suka kepleset mulu. Ada itu. Jangan itu pilih. Mohon maaf ya. Nah, akan kesebut. Akhirnya apa? Meninggal. Ada anaknya di Rasulullah. Ada anaknya di Rasulullah. Ya, mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta jubah buat bungkusnya. Oke, dikasih sama Rasulullah. Kalau bahasa kita mah siapa tahu, wain ya, apa namanya, who knows kata orang mah, siapa tahu gitu. Karena dikasih jubah Rasulullah bakal dapat syafaat, dikasih sama Rasulullah. Baik. Sampai-sampai datang lagi, ya Rasulullah, tolong sholatin bapak saya. Sama Umar bin Khattab dicolek, ya Rasulullah, ini kan orang murtad, orang munafik ya, walaupun tadinya ada di pihak kita, jelas-jelas menjadi musuh kita. Kenapa Umar? Bukan Umar lebih hebat dari Rasul, bukan.
Umar mah tidak diturunkan wahyu, hanya ilham, kalau bahasa kita mah insting, visioner. Kalau Rasulullah mah harus turun dulu nunggu wahyu, paham Pak? Ya, jadi orang jangan salah paham. Kalau begitu hebatan Umar bin Khattab, bukan. Umar bin Khattab mengusulkan Nabi Muhammad supaya tidak cacat kehidupan Nabi Muhammad, apa-apapun harus turun wahyu. Beda dengan kita makan langsung menjawab, menurut saya sih. Tuh, kalau kita ya, menurut saya mulu kan. Pokoknya jangan ikutin kalau ada menurut saya. Kalau menurut Al-Quran dan sebagainya. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim puncaknya berhadapan dengan raja. Akhirnya dilempar ke ini. Siapa sih yang ngancurin Tuhan si kecil itu, buatan bapaknya itu dan sebagainya gitu kan. Oh, ada namanya yang suka debat mulu, suka ngomong mulu tuh. Kalau ada sekarang mah di post di mana-mana tuh Ibrahim, tangkap Ibrahim. Begitu kalah debatnya tetap aja namanya penguasa. Ya, tuh Ibrahim seorang single fighter. Maka disebut innahu kana siddiqan nabiyya. Orang berani. Jadi kebenaran itu ya pahit. Qulil haqqa walau kana murran, pahit, berat. Dilemparkan Ibrahim ke gundukan gunung api, maka api tunduk kepada Allah. Ya nar kuni bardan wasalaman alaihi. Hei api, demiku jadilah engkau kuni bardan, barid, dingin, wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Merinding itu. Jadi di dalam Al-Quran tuh kalau kita mau selamat ya paling berat kayak Nabi Ibrahim. Nabi Musa mah masih lari. Nabi Musa ya, Nabi Yunus, semua tuh, Nabi Yunus juga lari juga ya, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya Nabi Yunus mah tobat kepada Allah, istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nah, kita kalau ngerasa sering salah, sering dolim, baca tuh istighfarnya Nabi Yunus. Ada lagi yang selamat, tinggalkan kekuasaan, siapa? Ashabul Kahfi. Tuh, pemuda-pemuda itu. Ya, Tuhan kita sekarang lain nih, melenceng, pengen jadi Tuhan dan sebagainya, raja kita. Gimana? Pimpinan itu tuh? Bukan Dikianus mah itu rajanya. Miksalamina, siapa pimpinan itu? Udah terserahlah. Kan pemuda paling tingginya usianya 23 tahun. Yang udah tinggalin. Padahal penasehat raja Dikianus. Gitu, ya. Kalau bahasa sekarang di politik namanya ya, mereka itu sama seperti Nabi Ibrahim, kalaulah mau ya menerapkan bargaining position. Ngerti nggak bargaining position? Tawar menawar posisi. Ibrahim, kamu mau jadi apa? Mau jadi pengganti saya, wakil saya, boleh. Asalkan jangan sebut-sebut Tuhan kamu dan kamu benci kepada Tuhanku. Tuh, nggak mau. Nah, yang menyelamatkan diri tidak melawan penguasa, Ashabul Kahfi, namanya Ujlah. Namanya apa, Pak? Ujlah. Kalau Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah namanya hijrah. Jadi meninggalkan kebatilan bagi kita bisa disebut hijrah, menyendiri kita ujlah dan sebagainya. Nah, kita teruskan dulu waktunya, nanti enggak masuk tuh ke bab itu, bab kurban. Tapi saya pingin gitu kan. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Ibrahim pada suatu ketika dia ya di dalam Al-Quran dikatakan waqala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Kepergian Ibrahim meninggalkan keluarganya itu adalah karena menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas solihin. Ini pakai
Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, doa Nabi Ibrahim. Ya, pakai tuh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka Allah mengabarkan ya berita gembira kepada dia bigulam, dengan seorang anak laki-laki halim. Kenapa enggak alim ya? Kok halim? Begini. Halim itu artinya sudah apa? Kalau bahasa kita sudah all round man. Ya. Bukan hanya sekedar pintar, banyak orang pintar akhlaknya tidak ada, tidak santun. Halim ini santun, ya cerdas, ya santun. Makanya kita suka kecewa. Ini orang pintar tapi kagak tahu etika alias akhlak. Ya, banyak itu. Mentang-mentang dia paling pintar, suaranya bagus, dan orang tua diselonongin aja dan sebagainya. Ada orang baru 2 bulan, tengok-tengok mempelajari masjid dan sebagainya, pingin jadi DKM. Ada, nanti banyak terjadi tempat-tempat lain. Bagusan saya, suaranya, hafalannya banyakan saya. Senioritas itu hormat kepada senioritas itu bagian juga daripada akhlak. Gitu loh. Orang yang sudah lama pribumi apa dan sebagainya, mereka orang baru datang dan sebagainya lalu menghormati, akhlak. Orang yang naik motor salam kepada orang yang berjalan kaki atau duduk-duduk, apalagi akhlak. Mentang-mentang pakai sorban ingin disambut assalamualaikum, akhlak. Kecuali ulama, orang tua, guru kita dan sebagainya, boleh itu. Ya, artinya ada prioritas lebih tinggi. Itu. Ya. Itu hadirin teman-teman subhanahu. Teruskan. Bigulamin halim, itulah Ismail. Palamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni arafil manami anni adbauka pandur madza tara. Maka tatkala Ismail itu sudah balik, sudah sampai kepada umur 7 tahun, kata ahli tafsir, ma'ahu bersama Ibrahim as-sa'ya, membantu apa? Membantu pekerjaannya. Qala, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku mimpi. Nah, itu juga harus jelas. Mimpinya sama dengan kita, bukan. Mimpi para nabi itu bagian dari wahyu. Karena ada yang pernah nanya kepada saya, Ustadz, setiap saya mendengar Idul Adha yang ceramah itu, aku mimpi apa ke mimpi? Itu saya bilang mimpinya wahyu, jangan dituruti sama kita. Korbankan anakku engkau ke Gunung Kemukus nanti bakal kaya. Jangan, itu setan. Nabi Ibrahim walaupun itu benar, dia siddiq, dia nanya kepada anaknya, ya. Masih boleh kan? Ya. Inni arafil manami anni, ya, aku melihat di dalam tidurku, anni adbahuka, aku menyembelih engkau. Pandur madataro, coba pikir-pikir oleh engkau wahai Ismail. Gitu. Qala, Ismail menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'al. Tuh. Ini yang disebut halim, if'al. Lakukan, kerjakan, ya, matu'mar, apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Falamma aslama, tatkala mereka berdua sudah pasrah kepada Allah. Jadi Islam itu artinya salah satunya maknanya apa? Pasrah. Pasrah kepada apa? Segala perintah Allah. Ngerti atau tidak ngerti? Coba kita dibangunin lagi subuh, lagi enak-enak, ya. Lagi meeting pasangan kita. Tahu gak meeting? Dipiting itu. Dipiting begini. Kaki sama kaki semakin kuat ya. Semakin enak. Begitu as-shalatu khairum minan naum, dijawab oleh orang Sumedang. Orang mana? Orang Tasik, Ciamis, ente sholat gitu naon-naon.
Ya, nggak sholat juga nggak apa-apa, begitu. Udah terusin aja, katanya gitu, tanggung. Itulah setan, ya, gitu setan begitu. Makanya disebut musuh dalam. Benar, ada dari sononya. Musuhnya yang dua-duanya di dalam Al-Quran dikatakan istrinya adalah musuh. Istri siapa? Nabi Lut sama Nabi Nuh. Betul? Nabi Lut, ya, kedatangan malaikat yang ngebocorin istrinya. Tuh, yang tidak setia. Disuruh jangan nengok ke belakang, nengok. Istri Nabi Nuh ogah naik kapal, naik perahu. Itulah kali yang disebut awal mula disebut musuh dalam selimut. Tapi ada di Al-Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwun. Aduwun pahdarhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasanganmu, binimu, kalau ke bini lakimu dan anak-anakmu aduwun, musuh, bisa mencelakakan. Maka apa? Pahdarhum, hati-hatilah dengan mereka. Jangan mentang-mentang masih cantik males ngebangunin, ntar aja jam 6, ya, ntar jam 6 aja gua bangunin bini saya aja duluan sholat subuh, ntar habis subuh diterusin. Jangan, ajak sholat. Ini makan suka salah. Sudah makan belum? Nak, sudah makan belum? Sudah mandi belum? Enggak ditanya sudah sholat, sudah ngaji. Hati-hati. Begitu anaknya tidak bisa ngaji, tidak pernah sholat, bapaknya masuk surga, tukang tahajud, tukang ini, ketua DKM, ustadznya dan sebagainya. Begitu udah mau masuk surga, dia cerita di paling, weh, gitu, malaikat, ya Allah aku ngadu. Masa bapak saya doang masuk surga, saya masuk neraka? Tahan, ya, sama-sama masuk neraka. Tuh, aduh, kenapa? Karena kita tidak pernah mendidik, tidak pernah menasehati. Itu. Nah, ya, jadi ceritanya di sini palama aslama watallahu lil jabin, tatkala tenggorokannya, lehernya nempel di tanah, sudah pasrah kepada Allah atas perintah Allah, ya, sudah Arafah. Maka di hari Arafah itu maksudnya, ya, akhirnya Allah panggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah panggil dan kami panggil, hei Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu itu adalah benar. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang muhsin, ya, artinya berbuat baik. Lalu Allah ganti, inna hadza lahuwal balaul mubin. Allah ganti itu dengan kurban yang besar. Jadi ada malaikat bawa gibas dari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Ibrahim mau motong kagak mempan-mempan, bingung, dicoba ke batunya pecah, kok ke leher anak saya enggak. Itulah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu, jadi Allah tidak mungkin seperti itu berbuat kepada orang lain. Kenapa kok kenapa gitu? Ada orang nanya, kenapa kok Allah nyuruh anaknya dikurbanin? Begini, ini tambahan kan, kisahnya tambahan. Nabi Ibrahim itu seorang yang dermawan, seorang yang kaya, seorang yang benar dan sebagainya. Ketika dia menjadi pengembala, dia punya modal, ya, saya nggak nyampein kalau modalnya lama nih, dia punya modal, dia beli kambing, dia kurban kambing aja 1000 ekor.
Ya. Unta 100 ekor, sapi 300 ekor. Cuma tukang dagang jumlahin berapa miliar? Berapa miliar, hitung sekali kurban. Datanglah malaikat karena atas perintah Allah di alam malakut itu sibuk memuji Ibrahim sebagai Khalilullah. Selain panggilan Ibrahim itu Abul Anbiya, Khalilullah, kekasih Allah. Turunlah malaikat menjadi kakek-kakek. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Ibrahim, saya ini mau ke sana seorang pengembara, kehabisan bekal, ongkos. Boleh minta? Boleh, silahkan semaunya. Apalagi kalau mau membaca kalimat subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaika, silahkan ambil tuh separuh. Hebat kan? Ya. Nabi Ibrahim tuh kedatangan teman 2-3 itu motong kambing. Ini teman saya dari Ciamis, kedatangan saya ayam satu pun nggak dipotongin. Mohon maaf ya, ini hanya sekedar ini aja. Ya. Wih, bener gitu kan? Dan bener. Nah itu. Ibrahim terucap keceplosan. Ya, yang begini belum ada apa-apanya. Andai kata aku diberi anak, karena belum punya anak, berdoa lama, akan aku korbankan kalau itu perintah Allah, ditagih. Namanya nazar. Nah, kita ini aja deh, singkat ke sini nggak apa-apa, karena apa namanya di sini mungkin nanti kan ada yang nyampein juga. Ini sekedar ini aja ya. Faslun fi ahkamil udhiyah, pasal tentang hukum-hukum kurban. Boleh dibaca udhiyah, ada tasjid, boleh dibaca udhiyah, boleh dibaca idhiyah ya. Ya. Fil ashari wahya ismun, secara masyhurnya itu adalah isim. 5 yudbahu, bagi binatang-binatang yang mau dikurbankan ya, yauma idin nahar, pada hari nahar. Nahar itu apa? Tanggal 10-nya disebut yaumun nahar. Ayyamut tasyrik yaitu 11, 12, 13. Apa itu kurban? Taqarruban ilallah. Jadi kata kurban itu taqarrub, qoroba yaqrubut, kurban taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah, bahwa kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Atau alal kifayah, atas kifayah. Kok maksudnya ada kifayah, ada muakkad? Maksudnya gini, mana? Kalau dalam satu keluarga semuanya punya duit, anaknya punya duit, kakaknya punya duit, bininya kerja punya duit dan sebagainya, ya. Salah seorang sudah kurban di dalam keluarga, pada saat ini mengeluarkan kurban, maka yang lain gugur. Itulah yang disebut sunnah kifayah atau fardu kifayah. Sama seperti ketika ada orang meninggal, yang ngurusin RT ini beberapa orang doang, yang kerja kayak Pak Apandi dan sebagainya nggak tahu, gugur kewajibannya. Kalau bahasa kerennya kewajiban representatif, yang terwakili oleh orang lain. Makanya kepada orang yang suka ngurus mayit itu, perhatikan, kewajiban kita sudah ditalangin ya, perhatikan baik sama masjid dan sebagainya. Rata-rata mohon maaf, sama yang orang meninggal belum tentu dikasih inilah apa, bahasa uang lelah. Memang nggak layak juga kan yang minta dan sebagainya, berharap. Tapi kan dia punya keluarga, emang dia kayak tonggeret, tahu nggak tonggeret yang bunyi itu kalau maghrib tuh, gitu kan. Emang makannya angin. Ustadz punya anak, malah anak Ustadz sekolahnya lebih mahal. Ini bukan gitu. Ini mah buat orang sini nih. Saya kalau di tempat saya mah nggak berani ngomong begitu, takutnya beneran, takutnya semacam apa namanya, curhat. Ya.
Fa'idha atabiha wahidun. Nah, apabila sudah dilaksanakan oleh seseorang min ahli baitin dari keluarganya, kafa, sudah cukup. Anjamihim, untuk seluruhnya. Wala tajibul udhiyah, tidak perlu kurban lagi. Illa bin nudrin, kecuali nadar. Bapaknya mau kurban, tapi serhubung anaknya dulu dia nadar, nanti saya kalau anak saya lulus diterima PNS atau kerja atau ke mahasiswa, saya akan kurban, wajib. Apa bedanya kurban nadar sama kurban biasa? Itu tahu biasa. Itu yang biasa kita bisa ngambil sepertiganya maksimal. Tapi kalau nadar, dia baik pun keluarganya, bapaknya enggak boleh ikut makan. Tapi bagaimana panitia? Jangan, wah saya mau kurbannya kan kurban nadar, saya mau nggak dapat. Kasih dari punya orang, gitu. Jangan. Makanya panitia harus pinter, harus bijak gitu, ya. Yang tidak boleh tuh dengan kurbannya dia, ya. Terus tuh di sini apa aja binatang yang dikurbanin? Nih, kuda dikurbanin nggak? Enggak. Kebo? Enggak. Ayam? Kenapa sih? Apa bedanya? Kan di sini katanya binatang yang berkaki 4 yang halal. Begini. Kalau di dalam bab zakatnya tidak ada, maka di bab kurban pun binatang itu tidak zakat. Contoh, kambing, zakatnya ya kambing, bukan duit. Sapi ya zakatnya sapi, unta ya unta. Nggak ada zakat kuda, yo cari tanya zakat kuda, nggak ada. Kecuali kuda dijual. Zakat ayam, kurban ayam ada, kurban ayam, kurban kuda nggak ada. Ayamnya dijual dulu tuh, berapa ratus ekor dijual, beliin ke sapi atau kambing. Saya ini aja di sini biar nanti ada pertanyaan. Kalau domba umurnya 1 tahun atau sudah powel, kata orang Jawa, kata orang Sunda kopak, apa? Kopak. Kata orang kita kopak. Ya, mohon maaf ya. Kata orang kita kopak alias ompong, tapi cukup 1. Ompongnya juga nggak banyak-banyak, itu udah cukup 1 juga. Begini ya, kalau sebelum umur, perhatikan, kalau sebelum umur 1 tahun itu domba, katakanlah 8 bulan, 10 bulan, udah kopak, boleh. Ya, lupa tahu dari mana domba nggak ada akte kelahirannya 1 tahun. Ya, itu harus tahu tuh. Yang itunya jangan ngebohong. Ya, jangan ngebohong. Sama dengan kalau kita mau bikin KTP, kurang seminggu ke kelurahan nggak diterima, bener nggak? Kagak terima, balik deh, belum tuh. Sama ketika sholat, begitu udah sholat ada chat di sini, ya diulang, ganti. Kalau kalau kambing Jawa 2 tahun atau sebelum 2 tahun kopak, beda ya. Kalau sapi 2 tahun sampai 3 tahun, unta 5 tahun ke atas, sama bahasa kopak juga. Terus kesehatannya nggak boleh picek, ya, itunya kupingnya nggak boleh hilang 1 dan sebagainya, buntutnya tidak apa, biasanya ada ini terus kok kayaknya buntutnya bekas cacat gitu. Nah itu nggak boleh yang disebutnya pincang beneran. Ketika pincang juga sama panitia juga nggak sah tuh sodakoh itu. Makanya hati-hati. Pincang beneran begitu salah ngejatuhin, pincang begitu tuh nggak sah tuh. Ganti itu sama panitia. Ini mah saya mah kata kitab, nggak kata saya. Ya, gitu. Nah, ya, ada apa lagi yang sering di dalam kurban? Oh iya, jual kulit atau upah. Begini, yang disebut jual kulit itu orang yang kurban tidak boleh jual kulitnya. Pak, pas ini Pak kulitnya Pak, kan nggak dapat saya jual, nggak boleh. Kalau sudah ke panitia mah ya udah,
sah. Banyak kan yang gitu ya, yang enggak apa-apa kan panitia. Terus yang ketika mau motong, yang si tukang potongnya baik jagal maupun kita, Pak saya upahnya kepala aja, itu nggak boleh. Tapi kalau nanti diberi boleh. Minta sejak awal sebagai upah itu nggak boleh. Maka upahnya kalau sudah kita ngirim binatang, minta upah untuk pemeliharaan dan pemotongan. Itu saja deh, udah bisa sampai jam 8. Walaupun minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.